Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Simpson Nelson Salau. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah.
menciptakannya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Amsal pasal 19 ayat 21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kami bersyukur atas karunia Tuhan dalam kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19. Penyertaan-Mu memungkinkan kami menjalani kehidupan dalam batasan-batasan yang harus kami jalani. Tetap mampukan kami menjadi berkat dalam kehidupan ini, walaupun kami harus dibatasi. Kami mengimani Tuhan yang berkarya melampaui kekuatan kami. Layakkan kami menghampiri kekudusan-Mu, dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kehidupan kami, agar pemulihan menyegarkan kehidupan kami. Perjumpaan kami dalam media online ini tetaplah menjadi berkat, meningkatkan iman dan membuat kami semakin kuat di tengah pandemik ini. Sertai kami dalam pilihan-pilihan kami, khususnya dalam situasi-situasi sulit yang kami hadapi. Buat kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Ampuni kami dalam keputusan-keputusan kami yang salah dan merugikan bagi banyak orang. Dan di bulan pelayanan kesaksian GPIB tahun 2020, kami diajak kembali untuk terus berkarya dalam kedamaian untuk menunjukkan kehadiran Allah yang mau berdamai dengan kami manusia. Sertai dan berkati kami dalam ibadah ini. Amin. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, menopang
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikuatkan, yang mengajar, yang menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita bersaat teduh, untuk selanjutnya kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjumpaan kami dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Dan firman-Mu kembali akan menjadi bagian perenungan, dan biarlah itu menguatkan kami untuk menjalani kehidupan, khususnya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang kami hadapi. Kesulitan-kesulitan hidup harus kami hadapi karena kehidupan menjadi bagian kehidupan kami. Allah Bapa di surga, mampukan kami memahami firman-Mu dan kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam kehidupan dengan tantangan di dalamnya. Berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah, haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Rut pasal 1
ayat pertama sampai dengan ayat 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang kekasih, dalam perenungan kita, saya memberi judul meluaskan diri atau menyempitkan diri menghadapi pergumulan. Meluaskan diri atau menyempitkan diri menghadapi pergumulan. Nah, dalam pembacaan kita diawali dengan keterangan. Keterangannya adalah keluarga Naomi dan Elimelech menghadapi bencana kelaparan. Dan ketika menghadapi bencana kelaparan, mereka berpindah menjadi orang asing di tanah Moab. Dan kemudian dalam pembacaan kita, mereka hidup di sana, di Moab. Lalu di Moab, mereka mengawinkan kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, dengan Rut dan Orpa. Tetapi ternyata
Elimelek, Mahlon, dan Kilion meninggal di tanah Moab sebagai orang asing. Lalu tinggallah mereka bertiga, Naomi, Rut, dan Orpa, dengan status mereka sebagai seorang janda. Nah, di dalam pembacaan kita, lalu muncullah berita baik. Jadi ada bencana kelaparan, lalu muncullah berita baik. Berita baik datang dari tanah Israel, bahwa di sana Tuhan sudah memperhatikan umat, memperhatikan bangsa Israel, dan kemudian mereka sudah boleh mendapatkan makan lagi. Akhirnya dari berita baik itu, lalu ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa Naomi bersama dengan kedua menantunya berjalan pulang menuju tanah Yehuda. Berjalan pulang menuju tanah Yehuda. Nah, di tengah jalan ternyata Naomi mendapatkan ide baru. Di tengah jalan itu Naomi mendapatkan ide baru. Jadi dia sudah berencana untuk berjalan pulang, dan di dalam perjalanannya muncul ide barunya. Mungkin dalam sepanjang perjalanan dia bergumul tentang hal itu, lalu dia keluarkan pada saat di tengah jalan perjalanan. Yang dia keluarkan adalah pernyataan kepada kedua anak mantunya, agar kedua anak mantunya kembali ke keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam pembacaan kita bukan sekedar kembali, tetapi mereka kembali lalu bangun kehidupan, kemudian mencari suami buat diri mereka masing-masing. Nah, dalam pembacaan kita, Naomi nampaknya berpikir jauh ke depan, bahwa untuk apa kedua anak mantunya mengikuti dirinya. Untuk apa kedua anak mantunya mengikuti dirinya? Karena boleh dikatakan jika berharap mereka sebagai seorang perempuan harus memiliki suami, maka dia tidak mungkin lagi memberikan suami atau punya anak lalu memberikannya kepada kedua anak mantunya itu. Pikirannya sampai ke sana, sampai soal keturunan. Jadi itulah pikiran seorang mertua kepada kedua anak mantunya. Jadi pikirannya seperti itu, lalu berhentilah mereka di tengah jalan. Hal itu menggelisahkan seorang Naomi, lalu Naomi meminta agar mereka kembali saja ke rumah mereka, lalu mereka mencari suami untuk kehidupan mereka. Lalu dalam pembacaan kita, pada akhirnya ada dua reaksi yang berbeda yang dimunculkan. Reaksi yang pertama dari Orpa. Orpa dalam pembacaan kita, Orpa ini bahasa Ibraninya berarti memalingkan punggung. Jadi Orpa setelah diajak berdialog walaupun dengan air mata, pada akhirnya dia berbalik memalingkan punggung dari Naomi dan Rut. Sementara dalam kisah kita lihat bahwa Rut ternyata tetap berpaut pada Naomi. Dia tidak mau pergi kemana-mana. Nah, ini menarik. Selanjutnya kita lihat ayat-ayat selanjutnya bahwa ternyata Rut berpaut kepada Naomi. Jadi dia seperti tidak mau pisah dengan Naomi. Nah, mengapa bisa demikian? Menurut saya yang pertama yang dia lakukan adalah begini. Dan ini menarik untuk kita ketika kita masuk di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, di mana kita dituntut untuk bereaksi menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan. Dalam pembacaan kita konteksnya adalah ada bencana kelaparan, lalu bencana kelaparan menimbulkan reaksi, lalu ternyata kelaparan itu sudah selesai, itu pun menimbulkan reaksi baru. Dan dalam pembacaan kita dikatakan Rut berpaut kepada Naomi, berpaut kepada Naomi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada satu hal yang Rut lakukan yang berbeda dari apa yang Orpa lakukan. Yang Rut lakukan dalam pembacaan kita adalah bahwa dia berpaut, tidak mau lepas daripada Naomi. Dan bagaimana konsep dirinya sehingga dia tidak bisa lepas daripada Naomi? Konsep dirinya ya kita lihat dalam ayatnya yang ke-16 dan selanjutnya. Dalam ayat 16 dan selanjutnya di sana sangat jelas kelihatan kenapa dia tidak mau lepas daripada Naomi. Karena nampaknya dia menempelkan identitas dirinya dengan Naomi. Jadi bicara tentang Rut tidak bisa lagi bicara tentang Rut sendiri. Bicara tentang Rut satu paket bicaranya dengan Naomi. Sehingga dalam ayatnya yang ke-16 kita dapatkan beberapa hal.
Dalam ayat yang ke-16 dia katakan demikian, kemana engkau pergi ke situ, aku juga pergi ke situ. Di mana engkau bermalam di situ, aku jugalah aku bermalam. Bangsakulah bangsamulah bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan dikuburkan. Hanya maut yang memisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Seperti bahasa cinta begitu ya. Hanya maut yang memisahkan. Nah, jemaat yang kekasih, kita bisa memahami mengapa Rut mengatakan demikian, karena ternyata dalam diri Rut dia tidak hanya bicara tentang dirinya saja, tapi dia bicara dirinya sekaligus dengan Naomi. Inilah yang membuat ada perbedaan, walaupun mereka berada satu tempat, satu atap dengan Naomi, Rut dengan Orpa ternyata berbeda. Orpa, kenapa dia mungkin mudah untuk meninggalkan Naomi? Karena dirinya lebih mudah dia terikat dengan keluarganya daripada mungkin dengan Naomi. Lebih mudah dia terikat dengan identitas lamanya sebagai orang Moab daripada dengan Naomi. Sehingga ketika kepadanya diberikan pilihan, ya pilihannya pasti pilihan yang melekat di hatinya, pilihan yang nyaman untuk dirinya. Apa yang nyaman untuk dirinya? Ya dia kembali sebagai seorang bangsa Moab dan dia kembali ke identitasnya, dia kembali ke keluarganya. Lalu sesuailah harapan dari Naomi, akan kawin lalu akan punya anak. Tetapi dalam pembacaan kita, Rut punya reaksi yang berbeda. Karena apa? Rut dalam pembacaan kita meluaskan dirinya. Jadi tidak hanya bicara tentang dirinya dan identitasnya, tapi dia tarik sampai ke diri Naomi. Jadi kita lihat bahwa seperti ada kesatuan antara Naomi dengan Rut. Kenapa bisa demikian? Ya karena meluaskan diri seperti itu yang terjadi. Sehingga meluaskan diri, meluaskan pikiran, membuat orang mungkin menjadi pribadi yang lebih terbuka. Membuat orang yang mungkin menjadi pribadi yang mudah mungkin untuk masuk lalu bersatu dengan orang lain. Yang mudah untuk meninggalkan banyak hal lalu kemudian dia dengan ringan untuk mengambil identitas yang lain, segera melakukan pergeseran karena dia sudah selesai mungkin dengan dirinya, lalu dia akan masukkan satu identitas baru di dalam dirinya. Nah, jemaat yang kekasih, kita lihat satu kekuatan ketika kita meluaskan diri di tengah masalah dan di tengah pergumulan, bahwa dalam menjalani kehidupan Naomi pikirannya mungkin menurut saya luas tapi mungkin juga sempit, bahwa dalam kehidupannya dia memikirkan anak-anaknya saja, anak mantunya saja, dan kemudian pikirannya sederhana, ya sudah nanti pulang ke kampungnya, ke tengah-tengah orang Moab kembali, kemudian kawin lalu punya anak. Mungkin sesederhana itulah pikiran seorang mertua yang bernama Naomi. Tapi ternyata Rut tidak berpikir demikian. Rut adalah pribadi yang berpikir lebih daripada sekedar dirinya. Bahkan dalam pembacaan kita dia katakan bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini orang yang meluaskan diri lalu dengan mudah dia mengambil identitas orang lalu memasukkan ke dalam dirinya. Identitasnya sampai soal di mana dia mati, dia akan mati juga di situ. Bahasa kasihnya sangat kuat dalam pembacaan kita. Nah, jemaat yang kekasih, yang pertama kita renungkan bahwa dalam menghadapi tantangan dan pergumulan memang seharusnya kita bisa meluaskan pikiran. Meluaskan pikiran, karena dengan meluaskan pikiran seperti Rut maka kita tahu endingnya, bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang ternyata terbuka untuk kehidupannya, tapi itu dimulai dengan dia meluaskan pikirannya, tidak menyempitkan pikirannya. Dia bukan tidak taat kepada Naomi dengan mengatakan bangsamulah bangsaku, karena maunya Naomi ya kamu pulang saja, kemudian cari suami ya punya anak, nah, sesederhana itu. Tapi ternyata Rut tidak berkata demikian, dia tidak melihat demikian. Jadi kita lihat bahwa ternyata ketika kita meluaskan pikiran, itu menolong kita sebenarnya. Menolong kita untuk bahkan melampaui batasan-batasan di dalam diri kita. Ketika kita masuk dalam kesempitan berpikir, menyempitkan diri. Ketika kita menyempitkan diri, biasanya disertai terlalu banyak halangan-halangan yang membuat kita jadi susah untuk maju, jadi sulit untuk maju, bahkan tidak mampu kita melihat bahwa di balik masalah, di balik pergumulan, di balik gunung yang menutup, ya ada sumber air yang jernih yang akan kita dapatkan. Walaupun kita tidak tahu, tetapi bisa jadi ada sesuatu di balik pergumulan-pergumulan kehidupan. Karena itu rumusnya yang pertama menghadapi
pergumulan kehidupan adalah ya luaskan cara berpikir, luaskan diri. Karena itulah yang akan membantu kita melampaui banyak batasan-batasan yang membuat Orpa dengan Rut pada akhirnya bersikap dengan cara yang berbeda. Dan mereka Rut mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa. Justru bukan di tanah Moab, tetapi di Bethlehem, di tanah Israel. Dan kemudian yang kedua, jemaat yang kekasih, dalam pembacaan kita nampak sangat bahwa apa yang dilakukan oleh Rut adalah satu bentuk kenyamanan. Dalam menghadapi pergumulan kehidupan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini, maka mau tidak mau dalam kehidupan kita, orang harus mencari kenyamanannya. Apa yang nyaman untuk dirinya? Apa yang memampukan dia untuk menikmati hidup di tengah pandemi yang ada. Dan Rut dalam pembacaan kita adalah pribadi yang memilih untuk berpaut dengan Naomi sebagai keputusan untuk merasa nyaman justru dengan Naomi. Dia merasa nyaman dengan Naomi, tidak lagi merasakan kenyamanan dengan orang Moab, tidak lagi merasakan kenyamanan dengan ide daripada Naomi sendiri. Pokoknya yang namanya seorang perempuan ya sudah pulang kampung, lalu kawin, lalu punya anak. Nah, jemaat yang kekasih, kenyamanan memang punya satu dorongan besar. Dan kadang-kadang kenyamanan itulah yang membuat kita sering tidak bisa memahami bahwa seseorang melakukan seperti ini, seseorang melakukan seperti itu. Tetapi dalam pembacaan kita diingatkan bahwa kenyamanan terkadang muncul di tengah-tengah pergumulan. Kenyamanan justru menjadi satu keputusan di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Orang bisa mendapatkan kenyamanan. Jadi kenyamanan bukan hanya pada saat yang benar-benar nyaman sebenarnya, tapi di tengah situasi kritis di mana ada di tengah-tengah persimpangan, mau lanjut ke Bethlehem kah atau kembali ke Moab. Itu titik krusial yang dialami oleh mereka. Dan Rut memilih ya tetap berpaut kepada Naomi. Hidup dengan apa? Dengan kenyamanan. Kenyamanannya dalam situasi yang mana? Cari sesuatu yang baru, yang nyaman untuk dirinya. Dia tidak pernah paham bahwa nanti dia akan kawin dengan Boas. Dia tidak pernah paham bahwa pada akhirnya jalur garis keturunan penyelamatan dunia melalui Kristus ternyata akan lewat dirinya, lewat keputusannya. Dia tidak pernah menyadari akan hal itu. Tetapi satu keputusannya di tengah situasi yang sulit, dia nyaman mengambil keputusan, dia meluaskan dirinya sedemikian rupa, pada akhirnya dia bersinggungan dengan jalan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, pesan ini buat kita di tengah pandemi COVID-19 dengan banyak pergumulan yang ada. Pergumulan kita bukan hanya soal virus, pergumulan kita sangat banyak. Ada masalah ekonomi di setiap keluarga persinggungannya juga sangat lumayan karena tidak bisa kemana-mana. Kemudian tingkat stres orang juga mungkin sangat tinggi. Kita mau ibadah atau tidak dan segala macam. Nah, jemaat yang kekasih, dalam situasi-situasi pergumulan yang berat, dalam himpitan-himpitan, bahkan dalam situasi seperti dalam pembacaan kita berada di tengah jalan untuk mengambil keputusan mau ke Israel atau kembali ke tanah Moab, dalam pembacaan kita juga dituntut seperti apa yang Naomi, Rut dan Orpa alami. Kita dituntut untuk pertama, meluaskan diri lebih baik daripada menyempitkan diri. Meluaskan pikiran lebih baik daripada menyempitkan pikiran. Dan kemudian yang kedua, kita harus nyaman di tengah-tengah upaya kita untuk tetap hidup di tengah-tengah pandemi yang ada, tetap hidup di tengah-tengah kesulitan, tetap hidup di tengah-tengah tantangan yang ada. Kenyamanan itulah yang membuat pada akhirnya orang mampu melampaui batasan-batasan dalam kehidupan. Seperti Rut, batasan kepercayaannya, batasan identitasnya, batasan soal mati hidupnya dan segala macam. Dia bisa lampaui itu dengan tenang karena dia mendapatkan kenyamanan dalam kehidupannya. Nah, jemaat yang kekasih, pilihan dalam kehidupan kita mau meluaskan diri atau menyempitkan diri di tengah-tengah pergumulan kehidupan. Dan ketika kita membuka diri, pasti biasanya seiring dengan kita membuka kemungkinan-kemungkinan dalam kehidupan. Karena kita pahami bahwa di balik pergumulan yang besar, di balik masalah yang besar, kita punya Tuhan yang lebih besar. Dan Tuhan sedang menunggu komitmen kita, komitmen seorang Rut, komitmen seorang perempuan, komitmen kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan.
Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami membawa segala keberadaan kami. Kami berada di dalam pergumulan kehidupan. Kami harus dirumahkan karena pandemi COVID-19 seperti ini. Maka biarlah melalui pembacaan firman kami disadarkan bahwa setiap kami pasti akan menanggapi akan setiap bencana, pandemi yang terjadi dalam kehidupan. Dan mampukanlah kami untuk mengambil keputusan-keputusan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan kehidupan yang kami alami. Mampukan kami ketika kami berada di persimpangan seperti yang dialami oleh Naomi, oleh Ruth dan Orpa. Ketika mereka berdiri di persimpangan lalu harus mengambil keputusan untuk terus berjalan ke wilayah Israel, atau mereka berdua, Ruth dan Orpa, kembali ke tanah Moab. Allah Bapa di surga, masing-masing pasti dengan keputusannya, entah dengan pikiran yang luas atau pikiran yang tidak luas. Tetapi kami boleh belajar bahwa dalam setiap keputusan ada Tuhan yang menyertai. Mampukan kami Bapa di surga, agar dalam kehidupan di tengah pandemi seperti ini, pikiran-pikiran kami tidak sempit. Pikiran yang menyempitkan pada akhirnya membuat halangan semakin kuat, membuat masalah semakin besar. Mampukan kami meluaskan pikiran kami, sehingga kami bisa melihat banyak kemungkinan. Untuk itu ya Tuhan, tetap berkati dan sertai kami, sehingga di dalam persimpangan-persimpangan kehidupan yang kami alami,
baik sebagai orang tua dan anak, mertua dan menantu, dalam kehidupan bersekutu berjemaat, dalam kehidupan berbangsa. Mampukanlah kami Tuhan, agar dalam setiap persimpangan yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa di balik pergumulan-pergumulan berat kami, ada Tuhan yang menyertai. Mampukan kami juga untuk melihat Tuhan di balik pergumulan-pergumulan. Untuk itu ya Bapa di surga, berikan kami kekuatan sehingga di pandemi COVID-19 kami tetap boleh hidup dengan kasih karunia Tuhan, dikuatkan menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan. Mampukan kami untuk terus berharap bahwa pergumulan ini akan berakhir. Dan kami tetap berdoa bagi mereka yang hingga pada saat ini berjeri lelah di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit yang menangani pasien COVID. Tuhan berkati mereka seiring angka yang terus bertambah, mampukan agar bangsa ini boleh semakin bijak untuk menentukan sikap, menentukan perilaku, sehingga perilaku yang baik, protokol kesehatan yang ketat, memungkinkan penyebaran tidak menyebar secara meluas. Kami juga berdoa dengan tatanan baru new normal yang sedang dibicarakan dan sudah mulai dilaksanakan di beberapa tempat. Tuhan mampukan agar new normal terus terevaluasi dengan baik sehingga ada sikap-sikap yang baik dan sehat di tengah-tengah kerinduan beribadah, di tengah-tengah kerinduan bekerja, di tengah-tengah kerinduan untuk menjalankan usaha. Ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa agar gereja Tuhan dari tingkat sinodal, GPIB di tingkat sinodal hingga MUPOL dan jemaat-jemaat boleh bergerak bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan saling memberi teladan satu dengan yang lain. Dan Tuhan mampukan Bapa di surga ketika ini menjadi bagian kehidupan bersama satu persekutuan, maka ini lebih dari sekedar virus yang kami hadapi. Karena ini pada akhirnya membongkar banyak hal, mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan persekutuan. Untuk itu pergumulan-pergumulan sinodal, pergumulan MUPOL, dan pergumulan-pergumulan jemaat sebagai dampak dari pandemi ini, kami mohon agar gereja Tuhan tetap boleh ada dalam pengharapan, diberikan terus kekuatan saling menopang untuk menunggu apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami sekalian. Ya Bapa di surga, kami tetap berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, berikan mereka kesembuhan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah, berikan mereka kesabaran, kenyamanan. Dan kami berdoa juga ketika mereka di rumah justru mereka tidak merasakan berkat Tuhan. Mereka bergumul dengan kehidupan ekonomi mereka bergumul dengan kesehatan mereka bergumul dengan masalah-masalah lain justru di rumah mereka. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami sekalian menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak pernah terbayangkan. Kami juga tetap berdoa agar gereja Tuhan tetap boleh melayani. Tuhan berkati para presbiter dan para pelayan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka ketika mereka melayani kami, beraktivitas. Kami berdoa Tuhan bentengi mereka, jauhkan dari penularan virus yang ada, sehingga mereka tetap boleh melayani baik di gereja maupun di rumah mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk semua bentuk pelayanan yang mungkin kami lakukan, yang memungkinkan kami lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati agar pelayanan gereja terus berkembang dengan baik dan semakin baik. Allah Bapa di surga, Tuhan topang kami, Tuhan mampukan agar di tengah perjalanan kehidupan kami, kasih Tuhan boleh dinyatakan. Kasih-Mu Bapa telah mengantar kami para presbiter untuk memilih pelaksana harian majelis jemaat dalam periode yang baru 2020-2022. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh memberi diri, memberi hati untuk pelayanan ini. Dan Tuhan berkati juga para pelayan dalam periode PHMJ 2017-2020, 2018-2020 yang sudah melayani. Tuhan berkati agar apa yang mereka lakukan menjadi satu tonggak baik untuk perjalanan panjang dari persekutuan kami. Ya Bapa di surga, sertai kami sekalian dan mampukanlah kuasa kasih Tuhan boleh menyertai kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan walaupun kami hidup di tengah-tengah persimpangan kehidupan yang sedang memaksa kami, menunggu kami untuk mengambil keputusan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 4 yang menyatakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Berilah persembahan syukur dengan sukacita dan pujilah nama Tuhan." Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur.
Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat mohon perhatiannya sejenak untuk Intisari Warta Philadelphia, Minggu 21 Juni 2020. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah minggu secara online dalam masa darurat COVID-19 ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi hidup saudara dan keluarga. Apabila saudara membutuhkan pelayanan atau ingin mendaftarkan diri sebagai warga jemaat, dipersilakan menghubungi kami setelah ibadah ini di ruang konsistori gereja atau pada setiap hari kerja di kantor sekretariat majelis jemaat atau melalui koordinator sektor masing-masing. Kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami mengundang untuk dapat hadir kembali dalam rangkaian ibadah-ibadah online yang diselenggarakan dan senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari sesuai tuntunan Sabda Bina Umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Simpson N. Salau dan seluruh pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian warga jemaat. 1. Disampaikan bahwa telah dilaksanakan pemilihan PHMJ Masa Bakti 2020-2022 dalam sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Sabtu 13 Mei 2020 bertempat di Gedung Gereja GPIB Philadelphia Medan. Adapun susunan personil PHMJ 2020-2022 adalah sebagai berikut. Ketua dan Ketua 3, Pendeta Simpson N. Salau MSI. Ketua 1, Penatua Sumindar Sihombing. Ketua 2 dan 5, Penatua Pantas S. Hutagaul. Ketua 4, Penatua Stepanus Ketaren. Sekretaris Diaken Marojahan Batubara. Sekretaris 1, Penatua Maria SP Situmorang. Bendahara, Penatua Meti Simanjuntak Hutagalung. Adapun PHMJ terpilih akan bertugas sesudah penerbitan surat keputusan dari Majelis Sinode GPIB. Demikian disampaikan. 2. Evaluasi katekisasi tahun ajaran 2019-2020 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 mulai pukul 10.00 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh peserta katekisasi dan orang tua. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. Demikian intisari warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.